Welcome to Tugas Video Profil Kota Lamongan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari perwakilan kelas 12 IPS 3. Saya Risna Donanova dari absen 26. Dan saya Tahnia Ramawati dari absen 33. Profil Kota Lamongan. Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak pada 6 derajat 51,54 sampai 7 derajat 23,06 lintang selatan dan 112 derajat 33,45 sampai 112 derajat 33,45 bujur timur. Kabupaten Lamongan ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812 km persegi atau lebih dari 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km. Maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902 km persegi apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan dan 478 desa. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik, yaitu yang pertama, bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur dan membentang dari Kecamatan Kedumring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugiyo, Maduran, Sarirejo, dan Kembang Bahu. Yang kedua, bagian selatan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Nimbang, Buluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. Yang ketiga, bagian tengah utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Leren, Karanggenang, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Selanjutnya, Kabupaten Mojokerto mempunyai semboyan dalam bahasa Jawa yang berbunyi memayu rahajaning praja atau yang memiliki arti memperindah ketentraman Jawa. Yang selanjutnya ada kebudayaan dari kabupaten atau kota Lamongan. Yang pertama, Tari Mayang Madu. Tari Mayang Madu ini menceritakan tentang perjalanan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Tari Mayang Madu ini diilhami dari kegigihan syair agama Islam di Lamongan yang disebarkan oleh Sunan Derajat dengan cara menggunakan gamelan sebagai medianya. Gamelan Sunan Derajat terkenal dengan sebutan gamelan Singa Mengkok. Latar belakang Sunan Derajat menggunakan media seni ini karena pada saat itu masyarakat banyak yang masih memeluk agama Hindu, Buddha, dan pengaruh dari kerajaan Majapahit. Kebudayaan yang selanjutnya adalah batik Sendang Dawur. Batik Sendang Dawur ini merupakan batik khas Lamongan yang banyak ditemui di daerah Sendang Dawur, Kabupaten Lamongan. Motif batik ini sendiri menggambarkan kota Lamongan karena dalam motif batik ini terdapat gambar bandeng dan lele, yang dimana bandeng dan lele ini adalah maskot dari kota Lamongan sendiri, dan Lamongan juga termasuk kota penghasil ikan bandeng dan lele terbesar di Indonesia. Selain kebudayaan-kebudayaan tadi, di kota Lamongan ini terdapat wisata-wisata yang dapat kalian kunjungi. Yang pertama, Monumen Van der Wijk. Nah, kalian pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gak sih? Kalau aku sih belum ya. Nah, monumen ini merupakan monumen yang didirikan untuk memperingati tenggelamnya kapal tersebut. Kapal Van der Wijk merupakan kapal uap milik KPM yang tenggelam di perairan Jawa. Karena tragisnya kejadian tersebut, KPN yang merupakan cikal bakal pelayaran nasional Indonesia akhirnya mendirikan Lamongan. Jika dihitung hingga saat ini, Monumen Van der Wijk telah berusia lebih dari 70 tahun. Nah, jika kalian ingin ke sana, lokasinya ada di Jalan Tuban Gresik, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan, Jawa
Timur. Wisata yang selanjutnya ada Gua Maharani. Gua Maharani ini menawarkan daya tarik utama berupa panorama stalaktit dan stalagmit yang luar biasa. Saat terpapar cahaya, area stalaktit dan stalagmit gua ini akan memancarkan sinar warna-warna yang sangat mempesona. Nah, saat berkunjung ke Gua Maharani ini, selain dapat menikmati keindahan stalaktit dan stalagmit yang ada di gua, kalian juga dapat melihat berbagai macam spesies hewan yang ada di area kebun binatangnya loh. Dan sebagian besar penduduk Kabupaten Lamongan bermata pencaharian sebagai petani. Nah, setelah kebudayaan dan wisata yang berada di Kota Lamongan, selanjutnya ada makanan atau kuliner khas yang ada di Kota Lamongan. Nah, kalian tahu gak sih kalau Kota Lamongan ini terkenal dengan sebutan Kota Soto? Nah, siapa yang suka soto? Aku dong. Nah, jadi tentunya makanan khas yang pertama yaitu ada soto Lamongan. Soto Lamongan ini berbeda dengan soto kebanyakan umumnya. Yang membedakan soto Lamongan merupakan soto yang menggunakan koya semacam bubuk bawang putih. Kuah soto yang berwarna kuning bening dengan rasa gurih dan khas terbuat dari bumbu halus seperti bawang putih, ketumbar sangrai, merica, kemiri sangrai, dan kunyit. Yang paling mencolok dari kuahnya adalah soto Lamongan tidak memakai santan atau susu, tetapi memakai rempah kunyit jadi kuning. Berbeda dengan soto Kudus yang kecoklatan. Selanjutnya yang kedua ada nasi wingko atau wingko babat. Nah, nasi wingko ini juga makanan yang terkenal dari Lamongan. Wingko adalah jenis kue yang terbuat dari kelapa sebagai bahan utamanya. Wisatawan yang berkunjung ke Lamongan selalu tidak melewatkan wingko sebagai oleh-oleh dari khas Lamongan loh. Pusat dari makanan ini berasal dari Desa Babat karena itu banyak orang yang mengenal makanan ini dengan wingko babat.